Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Persetio dari kelas 6B mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis Syariah. Di sini saya akan membuat video tentang bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada perusahaan seseorang. Apakah perusahaan seseorang itu? Perusahaan seseorang secara umum adalah suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh pengusaha perorangan atau individu. Pemilik usaha perseorangan mengelola sendiri perusahaannya dan mendapatkan seluruh keuntungan perusahaan. Selain itu, pemilik usaha perseorangan juga menanggung semua resiko yang timbul dalam operasional perusahaan. Yang selanjutnya, ciri-ciri perusahaan perseorangan. Yang pertama itu, proses pendiriannya relatif mudah, begitu juga pembubarannya. Yang kedua, pemilik perusahaan adalah individu atau keluarga. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab tidak terbatas. Yang keempat, permodalan usaha perorangan biasanya tidak terlalu besar dan bisa melibatkan harta pribadi. Yang kelima, keberlangsungan usaha tersebut tergantung pada pemiliknya. Yang keenam, sistem atau cara mengelola usahanya sederhana. Yang ketujuh, nilai tambah atau nilai penjualan usahanya relatif kecil. Yang kedelapan, perusahaan perorangan dapat dipindah tangankan sewaktu-waktu. Selanjutnya adalah kelebihan dari perusahaan perseorangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan pada pengertian badan usaha perseorangan, di mana usaha ini dimiliki secara individu, maka keuntungan yang didapat sepenuhnya menjadi pemilik usaha. Yang kedua, dengan membangun usaha perseorangan, maka pemilik usaha akan bebas untuk bergerak, dalam arti segala keputusan dan kebijakan sepenuhnya secara mutlak berada di tangan pemilik usaha. Selain itu, dalam hal pengambilan keputusan juga tergolong cepat, karena pemilik usaha tidak perlu berlarut-larut merundingkan suatu perselisihan. Selanjutnya yang ketiga, hingga saat ini perusahaan perseorangan belum dikenai pajak oleh pemerintah. Pemilik badan usaha hanya berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan saja, mencakup penghasilan pribadi maupun karyawan. Selanjutnya, kekurangan dari badan usaha perseorangan. Kekurangannya itu yang pertama, yaitu di atas dijelaskan bahwa usaha perseorangan dimiliki secara individu, maka tanggung jawab secara penuh berada pada pemilik usaha. Jika suatu saat perusahaan mengalami kerugian atau pailit, maka kekayaan pribadi pemilik usaha juga menjadi jaminannya untuk melunasi hutang-hutang perusahaan. Kekurangan yang selanjutnya, meskipun perusahaan terus berkembang dan memperluas cabang, namun ketersediaan modal pinjaman dari kredit tidak akan meningkat. Selain itu, sebagai usaha milik individu, maka modal juga terbatas dari satu orang saja dan tergantung dari kemampuan pemilik perusahaan untuk mendapatkan modal. Kekurangan yang ketiga, kemampuan perusahaan untuk bertahan tidak terjamin karena jika terjadi sesuatu kepada pemilik usaha, misalnya meninggal dunia, maka tidak ada jaminan perusahaan tersebut bisa terus berlanjut karena biasanya aktivitas perusahaan akan berhenti. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh perusahaan perorangan. Di antaranya adalah perusahaan kerajinan tangan, perusahaan bisnis waralaba, usaha laundry kiloan, usaha jasa bengkel, dan usaha salon kecantikan. Selanjutnya ada firma. Apakah firma itu? Firma adalah suatu bentuk persekutuan badan usaha untuk menjalankan dan mengembangkan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama usaha bersama. Setiap anggota pada badan usaha firma memiliki tanggung jawab penuh atas perusahaan sehingga modal untuk mendirikan badan usaha firma juga berasal dari patungan para anggotanya. Selanjutnya adapun ciri-ciri dari firma. Yang pertama, ciri-ciri dari firma itu
badan usaha firma didirikan oleh dua orang atau lebih dalam suatu perjanjian. Yang kedua, firma menggunakan satu nama usaha bersama dalam menjalankan semua kegiatan usaha. Yang ketiga, para anggota firma secara aktif mengelola perusahaan dan memiliki tanggung jawab bersama kepada pihak ketiga. Yang keempat, keanggotaan firma sangat mengikat dan berlaku seumur hidup. Yang kelima, para anggota firma mempunyai hak untuk membubarkan firma. Selanjutnya adalah kelebihan badan usaha firma. Kelebihan yang pertama itu adalah sistem pengelolaan badan usaha firma lebih profesional karena adanya pembagian tugas yang jelas untuk setiap struktur organisasinya. Kelebihan yang kedua, pemilihan pemimpin berdasarkan kemampuan dan keahliannya masing-masing. Bahkan biasanya pada badan usaha firma memiliki lebih dari satu pemimpin. Yang ketiga, modal awal untuk membangun firma terbilang besar karena berasal dari patungan setiap anggota yang tergabung dalam firma. Yang keempat, karena adanya akta notaris, maka mudah untuk mendapatkan pinjaman modal jika memang membutuhkan modal yang sangat besar. Selanjutnya, kekurangan dari badan usaha firma. Kekurangannya itu perlu diketahui bahwa tanggung jawab anggota firma tidak hanya terbatas modal saja, namun juga pada kekayaan atau harta pribadi yang dimiliki. Yang kedua, apabila perusahaan mengalami kebangkrutan, maka kekayaan dan aset pribadi bisa menjadi barang sitaan untuk menjamin kerugian perusahaan. Selanjutnya adalah contoh-contoh firma. Yang pertama, firma dagang. Contoh dari firma dagang itu adalah perusahaan Nike, perusahaan Diadora, dan perusahaan Crocs. Contoh dari firma non-dagang itu yaitu yang pertama firma hukum, firma akuntansi, konsultan bisnis, dan lain-lain. Selanjutnya adalah perseroan komanditer atau CV. Perseroan komanditer atau CV adalah salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada dua orang atau lebih. Hal itu dilakukan untuk menjalankan perusahaan tersebut sekaligus dipercaya untuk memimpin perusahaan. Tujuannya agar tercapainya cita-cita bersama dengan tingkat keterlibatan masing-masing anggotanya berbeda. Oleh karena itu, di dalam CV terdapat dua sekutu yang berbeda. Adapun ciri-ciri CV, yang pertama yaitu memiliki pendiri dua orang atau lebih. Yang kedua, terdiri dari dua sekutu, yakni sekutu aktif atau sekutu komplementer dan sekutu pasif atau sekutu komanditer. Yang ketiga, sekutu aktif mengelola perusahaan. Yang keempat, sekutu pasif menanamkan modal. Selanjutnya adalah kelebihan dari CV. Kelebihan dari CV itu yang pertama adalah proses pendirian relatif mudah, tidak seperti perseroan terbatas atau PT. Pendirian CV cenderung lebih mudah untuk dilakukan. Yang kedua, lebih mudah untuk mendapatkan bantuan modal dari eksternal, baik dari investor, perbankan, ataupun koperasi. Karena adanya legalitas dari hukum, CV mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dibanding tidak berbadan usaha. Yang ketiga, lebih mudah mendapatkan modal dari internal. Kemudahan ini karena CV didirikan oleh orang-orang yang terlibat dalam persekutuan. Selanjutnya itu ada kekurangan dari CV. Kekurangan dari CV itu yang pertama adalah riskan terjadi konflik dan gesekan di antara anggota sekutu. Yang kedua, sebagian sekutu memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yakni sekutu aktif atau komplementer yang berperan sebagai pelaku aktivitas perusahaan CV dibandingkan sekutu lainnya. Contoh dari CV itu yang pertama adalah contoh CV makanan. Contoh CV makanan itu adalah CV Catur Pangan Indonesia, CV Safa Jaya, dan CV Sumber Karya. Selanjutnya adalah perseroan terbatas atau PT. Pengertian PT secara umum adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Ciri-ciri PT yang pertama adalah
PT didirikan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, PT mempunyai fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi. Yang ketiga, modal perusahaan PT didapat dari lembar saham yang dijual dan obligasi. Yang keempat, perusahaan PT tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara. Yang kelima, RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham akan menentukan kekuasaan tertinggi perusahaan PT. Selanjutnya adalah kelebihan dari perseroan terbatas atau PT. Seperti yang sudah kita bahas bersama bahwa perusahaan PT adalah perusahaan yang sudah mengantongi badan hukum, sehingga kelangsungan hidup perusahaan tersebut akan terjamin walaupun ada pergantian milik perusahaan. Selain itu, para pemilik saham juga hanya bertanggung jawab dengan modal yang ditanamkannya saja. Pemindahan kepemilikan saham dalam perusahaan PT juga bisa dilakukan secara mudah. Setiap perusahaan PT juga bisa mengembangkan usahanya dengan mudah karena sudah mendapatkan suntikan modal. Ditambah lagi, seluruh sumber modal PT juga akan dikelola oleh para ahli sehingga akan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya adalah kekurangan perseroan terbatas. Kekurangan dari mendirikan perusahaan PT adalah harus mengeluarkan biaya yang lumayan besar. Prosesnya pun cenderung lebih rumit dan sulit jika dibandingkan dengan pembentukan badan usaha lainnya. Selain itu, beberapa pemegang saham juga banyak yang menganggap bahwa perusahaan PT sering merahasiakan keuntungan yang didapatnya. Terlebih lagi, perusahaan PT juga akan dikenakan pajak karena PT adalah salah satu sumber pajak negara. Contoh dari PT itu adalah PT Terbuka, PT yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek atau BI. PT Terbuka menjual sahamnya ke publik, sehingga masyarakat bisa ikut memiliki perseroan tersebut. Contoh PT Terbuka itu diantaranya adalah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau TLKM dan PT Bank Mandiri Tbk atau BMRI. Selanjutnya itu ada perusahaan negara atau pemerintah. Pengertian perusahaan negara atau badan usaha milik negara BUMN yaitu perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya, sebagian besar maupun sebagian kecil oleh pemerintah dan pemerintah memberi kontrol terhadap perusahaannya. Adapun ciri-ciri dari perusahaan milik negara atau BUMN yaitu sumber pendapatan negara dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah, resiko ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Selanjutnya adalah kelebihan BUMN. Kelebihan BUMN itu yang pertama adalah bisa membuka jasa pelayanan publik yang tidak mungkin dilakukan pihak swasta, sebab jenis usaha tersebut mungkin saja tidak menguntungkan secara ekonomi. Yang kedua, mampu melayani kebutuhan masyarakat, baik barang atau jasa yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak secara adil. Yang ketiga, punya sumber pendanaan relatif lebih besar dari swasta. Yang keempat, jauh dari monopoli pihak swasta. Kekurangan dari BUMN. Yang pertama itu sering mengalami kerugian karena sifat usaha yang mengutamakan kepentingan publik dibandingkan pertimbangan ekonomi. Yang kedua, apabila modal dari pinjaman luar negeri terlalu banyak dan sulit dibayar, maka tanggungan utang negara jadi semakin besar. Yang ketiga, BUMN yang terus merugi akan tetap diberi suntikan modal pemerintah meski belum ada perbaikan dari sisi manajemen. Maka tidak heran jika kelangsungan hidupnya berdasarkan kekuatan keuangan bahkan sering membebani keuangan negara. Contoh BUMN dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu yang pertama ada PT Perkebunan Nusantara 3, PT Raja Wali Nusantara Indonesia, dan Perum Perikanan Indonesia. Selanjutnya itu ada koperasi. Koperasi itu adalah bagian dari badan usaha atau organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Koperasi juga dapat dikatakan sebagai badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang semua anggotanya terdiri dari perorangan
atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Selanjutnya ada ciri-ciri koperasi. Ciri-ciri koperasi itu yang pertama adalah keanggotaan bersifat sukarela. Yang kedua, kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota. Yang ketiga, berasas kekeluargaan. Yang keempat, bersifat non-kapitalis. Selanjutnya, ada kelebihan koperasi. Kelebihan koperasi itu yang pertama adalah berhak mendapatkan sisa hasil usaha atau SHU yang besar kecilnya berdasarkan atas modal yang ditanam dan keuntungan yang diraih. Yang kedua, dengan membeli barang di koperasi, selain menghemat pengeluaran karena lebih murah, juga akan menguntungkan koperasi sehingga SHU yang diterima anggota akan lebih besar. Yang ketiga, bisa meminjam uang dengan mudah. Selain membebankan bunga yang lebih rendah, semakin besar nilai pinjaman, maka kemungkinan SHU yang diterima juga lebih besar. Selanjutnya ada kelemahan koperasi. Kelemahan koperasi yang pertama adalah kesadaran berkoperasi para anggota masih lemah. Kelemahan besar koperasi adalah bahwa tidak semua anggotanya memiliki kesadaran yang penuh dan sama dalam menjalankan prinsip-prinsip dan kegiatan berkoperasi dengan baik. Contoh, anggota tidak rutin menyetorkan iuran wajib. Yang kedua, koperasi memiliki daya saing yang lemah. Umum diketahui bahwa jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya, daya saing koperasi masih jauh tertinggal. Contoh koperasi itu yang pertama adalah koperasi simpan pinjam, yang kedua koperasi produksi, yang ketiga koperasi konsumsi. Yang terakhir ada yayasan. Yayasan itu adalah sebuah badan hukum yang berada di bawah kekuasaan suatu badan yang mengurusnya dengan berlandaskan pada tujuan sosial dan beberapa tujuan lainnya yang bersifat legal. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri yayasan. Ciri-ciri yayasan itu yang pertama adalah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum bisa berperan sebagai landasan dari keberadaan yayasan. Yang kedua, berbeda dengan badan hukum lainnya, yayasan memiliki sebuah pengakuan yang tergolong menjadi salah satu jenis badan hukum yang sampai saat ini belum memiliki landasan yuridis yang cukup kokoh. Yang ketiga, adanya proses pemisahan kekayaan ditujukan untuk berbagai tujuan, seperti tujuan sosial, tujuan keagamaan, dan tujuan kemanusiaan. Selain itu ada tujuan lainnya, seperti tujuan nirlaba dan tujuan lain untuk dapat membentuk yayasan dengan tujuan yang lebih ideal dan proporsional. Selanjutnya adalah kelebihan yayasan. Kelebihan yayasan bidang sosial. Yayasan yang bergerak di dalam bidang sosial tentunya semua kegiatan mempunyai dasar atas kegiatan sosial. Contoh mudahnya adalah ketika mendirikan lembaga formal maupun informal, seperti rumah sakit. Tujuan dengan membuatkan rumah sakit ini akan membantu masyarakat dalam mengatasi beberapa permasalahan sosial yang sedang terjadi. Selanjutnya kelebihan yayasan di bidang kemanusiaan. Yayasan yang bergerak di dalam kemanusiaan ini mempunyai satu tujuan, yaitu agar meringankan beban masyarakat. Tentunya beban yang dialami masih seputar tentang kemanusiaan. Contoh mudahnya adalah membuatkan tempat pengungsian bencana alam. Dengan Anda membuatkan tempat pengungsian akan berarti oleh masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan tersebut. Selanjutnya adalah kelebihan yayasan di bidang keagamaan. Untuk yayasan yang bergerak dalam bidang agama ini tentunya mempunyai satu titik fokus terhadap hal religius. Contoh mudahnya adalah seperti membuatkan pondok pesantren, sarana ibadah, dan beberapa kegiatan dengan sifat menyiarkan agama. Adapun kekurangan dari yayasan itu sendiri adalah pada saat akan membuat yayasan, satu hal yang sering terjadi adalah di permasalahan keterbatasan biaya atau dana. Untuk mendapatkan pundi-pundi dana tersebut bukan menjadi hal yang mudah dan harus dilakukan secara fokus dan berusaha terus-menerus.
Sekian penjelasan dari badan hukum yang ada di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.